Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus, Bu Niswah, dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 Seminar Akuntansi akan mempresentasikan artikel akuntansi pasar modal, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Ana Zubita Safitri NIM 042, Mona Fitri Falahiyah NIM 043, Tiara Sabila Adani NIM 049, Niken Rizka Aulia Ziba NIM 114, dan saya sendiri Meliana Damayanti NIM 118. Presentasi dari kelompok kami akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, kelompok kami akan memberikan gambaran umum terkait artikel tersebut, kemudian dilanjutkan oleh sesi yang kedua, di mana kelompok kami akan memberikan review terkait artikel tersebut. Judul artikel yang akan kami gambarkan dan review adalah Stock Mispricing and Investment Decision Evidence from Pakistan, yang diteliti oleh Usman Muhammad, Sana Saleman Anwar ul Haq Muhammad, dan Faik Mahmud. Oke, langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yaitu gambaran umum terkait artikel ini. Oke, pada bagian yang pertama ini, yaitu abstrak, akan dijelaskan oleh saya, Meliana Damayanti, NIM 118. Di abstrak ini disajikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesalahan harga saham pada keputusan investasi perusahaan dengan mengambil sampel dari perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Pakistan selama periode 2008 hingga 2014. Kemudian desain atau metodologi atau pendekatan yang digunakan. Yang pertama ada rasio market to book. Di sini rasio tersebut untuk mengukur kesalahan harga dan pertumbuhan. Kemudian ada pengeluaran modal untuk mengukur investasi perusahaan. Kemudian model yang digunakan adalah model regresi, panel tetap, dan acak. Kemudian disebutkan pula temuannya. Temuan yang pertama itu perusahaan mengeluarkan ekuitas yang dinilai terlalu tinggi atau overvaluation untuk membiayai pengeluaran modal. Kemudian yang kedua, hubungan antara kesalahan harga saham dan investasi lebih menonjol pada perusahaan yang terbatas secara finansial. Kemudian yang ketiga, sensitivitas investasi arus kas secara finansial lebih tinggi perusahaan yang tidak terbatas secara finansial. Lalu implikasi praktis. Jadi penelitian ini dijelaskan memiliki implikasi bagi Bursa Efek Pakistan tentang bagaimana kesalahan harga meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kendala keuangan dan membiarkan manajer untuk membuat investasi dalam proyek yang menguntungkan yang sebaliknya tidak didanai. Kemudian orisinalitasnya, dampak kesalahan harga saham terhadap keputusan investasi perusahaan dengan mempertimbangkan peran market timing dalam konteks Pakistan. Kemudian tipe artikel ini adalah research paper. Bagian selanjutnya di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan dijelaskan bahwa pasar saham telah mengalami beberapa peristiwa sepanjang sejarah yang mengakibatkan kehancuran, seperti kehancuran pasar saham di tahun 1929, boom tronik di awal tahun 1960-an, gelembung 1950 pada awal 1970-an, kehancuran Black Monday pada bulan Oktober 1987, gelembung.com pada tahun 1990-an, dan yang terbaru adalah gelembung perumahan. Semua peristiwa ini itu memiliki karakteristik yang sama. Sebelum setiap harga saham itu jatuh, ada periode di mana harga saham tersebut itu dinilai berlebih atau dilebih-lebihkan seperti itu. Literatur menunjukkan bahwa harga saham tidak hanya didorong oleh berita tentang fundamentalnya saja, tetapi juga oleh komponen non-fundamentalnya dari irasionalitas investor. Komponen non-fundamental ini itu menyebabkan harga pasar itu menyimpang dari nilai fundamentalnya, yang disebut dengan kesalahan harga atau mispricing. Kesalahan harga direpresentasikan dalam dua cara. Yang pertama, harga saat ini itu di atas nilai fundamentalnya, disebut
overvaluation, dan yang kedua itu harga di bawah nilai fundamentalnya atau biasa disebut undervaluation. Menurut Behavior Finance atau suatu kajian mengenai faktor psikologi yang mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi, kepercayaan investor bias terhadap saham tertentu atau industri tertentu tentang ekonominya itu mempengaruhi harga saham. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana kesalahan harga saham ini itu mempengaruhi aktivitas sebenarnya dari ekonomi, serta mengapa dan kapan manajer harus menggunakan nilai pasar untuk membuat keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja dari Stein pada tahun 1996 untuk memeriksa keterkaitannya antara kesalahan harga saham dan keputusan investasi melalui hipotesis waktu pasar. Hipotesis waktu pasar sendiri itu menunjukkan bahwa kondisi pasar saham membantu perusahaan dalam mengambil keputusan kapan harus menerbitkan ekuitas. Manajer mendapatkan informasi tentang kondisi pasar untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan pasar yang sesuai dan menerbitkan ekuitasnya. Perusahaan memanfaatkan waktu saat saham itu dinilai terlalu tinggi atau overvaluation, perusahaan dapat mengeluarkan ekuitasnya. Sebaliknya, jika saham tersebut itu dinilai terlalu rendah atau undervaluation, perusahaan dapat membeli kembali saham tersebut. Penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi pasar saham Pakistan tentang bagaimana kesalahan harga ini itu mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Ada beberapa studi yang tersedia tentang kesalahan harga dalam konteks Pakistan, tetapi studi ini tuh berbeda dari studi yang sebelumnya. Studi tentang Qureshi et al. Pada tahun 2012 itu menemukan bahwa investor institusional itu masuk ke Pakistan rentan terhadap perilaku bias dan membuat keputusan investasi yang bias. Kemudian perilaku bias ini itu membuat kesalahan harga. Demikian pula Jafaira dan Hasan 2015 itu menemukan selama krisis likuiditas tahun 2005 pasar saham menunjukkan perilaku yang menyimpang. Kedua studi ini itu menggambarkan pengambilan keputusan irasional investor yang menimbulkan pertanyaan seperti apakah ini pengambilan keputusan tidak rasional yang menyebabkan kesalahan harga itu? Kemudian penelitian dari Hakwe dan Naim 2016 itu menemukan pengaruh kesalahan harga saham terhadap investasi perusahaan. Mereka mengukur kesalahan harga saham dengan menggunakan akrual diskresioner. Fokus mereka telah tertuju pada perusahaan yang dinilai terlalu tinggi saja atau overvaluation, dan mereka tidak mengidentifikasi efek atau pengaruh dari perusahaan yang dinilai terlalu rendah atau undervaluation. Seperti studi yang lain, misalnya Gilchrist et al. Pada tahun 2005 dan Barker et al. Pada tahun 2003, Hakwe and Naim 2006 hanya bisa menemukan dampak dari satu sisi, yaitu yang perusahaan overvaluation, serta pengaruh kesalahan saham pada investasi. Jadi, penelitian ini itu bertujuan untuk menguji kedua aspek kesalahan harga. Yang pertama overvaluation, dan yang kedua itu undervaluation. Jadi ada tambahan yang undervaluation di sini, serta untuk menguji pengaruhnya terhadap investasi melalui hipotesis waktu pasar di Pakistan. Pertanyaan penelitian dasar dari penelitian ini adalah apakah kesalahan harga ini itu mempengaruhi keputusan investasi perusahaan di Pakistan? Hubungan antara kesalahan harga saham dan investasi perusahaan ini diselidiki dengan mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan dari tahun 2008 hingga tahun 2014. Metodologi dari Rhodes, Kropp, dan kawan-kawan pada tahun 2005 itu digunakan untuk mengukur kesalahan harga. Metodologi RKV ini tuh memisahkan komponen fundamental dan komponen lain dari mispricing atau kesalahan harga dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagaimana berbagai komponen yang berbeda dari kesalahan harga itu tuh mempengaruhi
keputusan investasi perusahaan. Selanjutnya, saya Niken Rizka Aulia Ziba, NIM 114, akan menyampaikan literatur review. Yang pertama ada kesalahan harga atau mispricing. Almeida dan Wolfensohn menunjukkan bahwa kesalahan harga membantu perusahaan keuangan terbatas untuk membuat alokasi modal yang efisien dengan beralih ke proyek yang lebih produktif dari rata-rata. Compello dan Graham juga menemukan pengaruh mispricing terhadap finansial perusahaan non-teknologi yang dibatasi selama gelombang teknologi tahun 1990. Mereka menemukan bahwa efek mispricing lebih kuat di perusahaan dengan finansial dibatasi dan tidak menemukan efeknya di non-finansial perusahaan yang dibatasi. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan finansial dibatasi tidak hanya menginvestasikan modal tetapi juga bagian dari ekuitas yang dinilai terlalu tinggi untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang kedua ada investasi. Investasi adalah salah satu keputusan keuangan paling penting yang telah ditangani secara serius dalam literatur keuangan. Pengaruh pasar keuangan pada investasi perusahaan telah menjadi pertanyaan penting dan menarik. Hal ini memberikan motivasi untuk penelitian hipotesis pasar efisien karena pengaruh saham pasar tentang alokasi sumber daya yang efisien telah membuat perdebatan tentang efisiensi pasar menjadi lebih menarik. Di pasar yang efisien seperti ditunjukkan oleh model 3 faktor Fama dan Friends, bahwa rasio pasar ke buku, ukuran, dan profitabilitas adalah variabel fundamental yang menentukan harga pasar serta laba atas investasi yang diperlukan. Tapi jika memang pasarnya tidak efisien, salah penetapan harga akan menjadi jangka pendek atau kompensasi untuk resiko sistematis itu tidak diperhitungkan dalam model penetapan harga aset. Yang ketiga ada arus kas. Beberapa studi menyelidiki pengaruh arus kas pada investasi perusahaan dengan mempertimbangkan peran kendala keuangan. Fazari dan kawan-kawan adalah orang pertama yang menemukan arus kas sensitivitas investasi dengan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kuartil yang berbeda dengan berbagai tingkat kendala keuangan. Mereka mengklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak dibatasi secara finansial atau secara finansial dibatasi ketika rasio pembayaran dividen tinggi atau rendah. Mereka menemukan kendala perusahaan lebih bergantung pada laba ditahan untuk investasi karena kendala keuangan memperlambat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari luar. Mereka mendokumentasikan arus kas sensitivitas investasi meningkat dengan tingkat kendala. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dari kerangka berpikir tersebut diperoleh hipotesis penelitian yang pertama, kesalahan harga saham mempengaruhi investasi perusahaan secara positif melalui ekuitas perusahaan transaksi yang didorong oleh strategi waktu pasar. Yang kedua, semakin perusahaan bergantung pada ekuitas atau dibatasi secara finansial, semakin tinggi sensitivitas investasi perusahaan terhadap kesalahan harga saham. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Sabila Adhani, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi dalam artikel ini. Yaitu yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitiannya yaitu studi laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi perusahaan. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Jenis datanya yaitu data sekunder. Lalu untuk sumber datanya yaitu perusahaan non-keuangan yang masuk dalam indeks PSX 100, yang mana sektor-sektor perusahaannya yaitu meliputi minyak dan gas, listrik, kimia, semen, mobil dan suku cadang, farmasi dan biotek. Lalu ada prosedur pengumpulan datanya, yaitu data harga saham yang diperoleh dari perekam bisnis di Pakistan dan situs resmi PSX. Lalu ada populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu menggunakan populasi 80 perusahaan non-keuangan yang masuk dalam indeks PSX. Lalu ada sampelnya dalam penelitian ini, yaitu menggunakan 65 perusahaan non-keuangan.
Mispricing, metodologi dasar melibatkan kemunduran perusahaan investasi yang diukur dengan belanja modal, yaitu diantaranya pembelian pabrik, properti, dan peralatan tentang komponen kesalahan harga dan arus kas. Mispricing pada tingkat perusahaan yaitu diukur dengan mengambil selisih antara nilai pasar perusahaan I pada waktu T dan nilai fundamental perusahaan I pada waktu T. Mispricing penerbitan ekuitas dan belanja modal. Variabel dependent itu terdiri dari belanja modal yang dikalikan dengan nilai Leach total asset. Variabel independen pertama adalah arus kas yang dibagi dengan nilai Leach total asset, dan 3 variabel berikutnya adalah komponen rasio pasar ke buku, dan final variabel mengukur aktivitas penerbitan ekuitas bersih perusahaan. Penerbitan ekuitas bersih yaitu mencakup dampak penerbitan ekuitas terhadap investasi, tetapi tidak membedakan apakah ekuitas ini diterbitkan pada saat penilaian berlebihan atau waktu lainnya. Sehingga jadi untuk membedakan apakah penerbitan ekuitas itu didorong oleh waktu pasar, ekuitas penerbitan menjadi 2 bagian dengan berinteraksi dengan 2 variabel, waktu dan no time. Itu variabel waktu diberi nilai 1 ketika perusahaan dinilai terlalu tinggi dan memiliki net positif penerbitan ekuitas, atau memiliki aktivitas penerbitan ekuitas negatif ketika undervalued. Itu variabel no time diberi nilai 1 jika perusahaan dinilai terlalu rendah dan tidak membeli kembali ekuitas atau tidak memiliki aktivitas penerbitan bersih yang positif dalam hal penilaian berlebihan. Batasan keuangan dan sensitivitas kesalahan harga investasi. H2 menyatakan bahwa dampak mispricing pada investasi dibatasi lebih kuat perusahaan. Sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut dibatasi secara finansial yang diukur dengan indeks Kaplan dan Singles 1997. Perusahaan yang dibatasi secara finansial adalah mereka yang lebih bergantung pada ekuitas dan tidak dapat meningkatkan hutang. Indeks KZ terdiri dari koefisien regresi dan 5 rasio akuntansi yang mencakup Tobinski, yaitu juga proksi dari kesalahan harga dan peluang investasi. Penelitian ini membagi perusahaan sampel menjadi beberapa kuartil berdasarkan nilai Z-score mereka. Kuartil terbawah melibatkan perusahaan yang memiliki skor terendah dan secara finansial paling rendah dibatasi. Sedangkan kuartil teratas itu mencakup perusahaan yang memiliki skor tertinggi dan lebih banyak terkendala secara finansial. Nah, kecenderungan koefisien itu kesalahan harga tingkat perusahaan di setiap kuartil itu diperiksa dan dibandingkan. Uji langsung untuk mengukur pengaruh kendala keuangan pada hubungan investasi kesalahan harga itu melibatkan perbedaan dalam kesalahan harga tingkat perusahaan, koefisien antara kuartil atas dan bawah. Menurut H2, level perusahaan ini koefisien mispricing meningkat dari kuartil terendah ke kuartil tertinggi. Oke, saya Muna Firifalahiyah, NIM 043, akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil dan temuan dalam penelitian ini. Yang pertama ada hasil tes diagnostik. Antara lain ada tes Bruce-Pagan yang menghasilkan beberapa model memiliki masalah heteroskedastisitas. Kemudian nilai Durbin-Watson memastikan bahwa tidak ada korelasi serial. Lalu ada uji root, yaitu memeriksa stasioner data untuk memeriksa data yang digunakan tidak berubah. Lalu yang kedua ada hasil statistik deskriptif.
menghasilkan antara lain yang pertama, mean variabel kesalahan harga di tingkat perusahaan sebesar 0,012, yang artinya rata-rata perusahaan yang terdaftar di PSX mengalami overvalued ketika kita mempertimbangkan mispricing di tingkat perusahaan. Yang kedua, ada mean variabel kesalahan harga di tingkat agregat sebesar minus 0,16, yang artinya rata-rata perusahaan mengalami undervaluation karena sentimen negatif di pasar. Nah, sentimen negatif ini disebabkan oleh fakta bahwa PSX dulu mengalami keterpurukan dari periode 2007 hingga 2011 karena kondisi keuangan global sedang krisis dan masalah ekonomi internal menurut Mustak et al. Tahun 2014. Dan yang ketiga, mean variabel tingkat kendala keuangan sebesar minus 5,261, yang artinya rata-rata perusahaan tidak terlalu dibatasi secara finansial. Kemudian yang ketiga ada penerbitan ekuitas, kesalahan harga, dan keputusan investasi. Nah, dijelaskan bahwa penerbitan ekuitas yang didorong oleh waktu pasar memiliki hasil yang positif dan hubungan yang signifikan dengan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan waktu ketika saham dinilai terlalu tinggi dan menerbitkan ekuitas untuk memanfaatkan kenaikan harga saham, dan saham yang undervalued dibeli kembali. Hal ini sejalan dengan studi Al-Zahrani dan Rao tahun 2014. Nah, hasil ini mendukung hipotesis yang pertama, yaitu mispricing saham berpengaruh positif terhadap investasi melalui penerbitan ekuitas, didorong oleh saluran waktu pasar. Perkenalkan, nama saya Anazita Safitri, NIM 042, yang melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai batasan keuangan serta kesalahan harga investasi. Nah, logika dari balik penelitian ini adalah secara finansial perusahaan yang tidak dibatasi dananya atau aliran dananya itu memiliki akses yang lebih mudah untuk masuk ke pasar modal eksternal, dan mereka dapat dengan mudah menyesuaikan sumber pembiayaan mereka untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dalam kasus penilaian yang berlebihan, mereka bisa mendapatkan dana eksternal yang murah dan kurang bergantung pada dana internalnya. Tapi di sisi lain, perusahaan yang secara finansial terbatas tidak bisa mendapatkan pendanaan atau hutang, dan mereka lebih mengandalkan pendanaan yang dimiliki perusahaan atau pendanaan internal. Nah, dari hasil pemaparan tersebut mengkonfirmasi bahwa H2 dari meningkatnya sensitivitas investasi yang salah, penempatan harga saat kita beralih dari kondisi keuangan yang tidak terlalu terbatas perusahaan untuk sebagian besar perusahaan dengan kendala keuangan. Selanjutnya adalah arus kas dan investasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang sehat itu terdapat pada kuartil pertama berdasarkan tabel keempat, menunjukkan hubungan positif antara investasi dengan arus kas. Sedangkan perusahaan yang kurang sehat, yaitu pada kuartil kedua dan kuartil ketiga, menunjukkan bahwa yang terkuat hubungan antara arus kas dan investasinya adalah pada kuartil kedua serta kuartil ketiga ini. Nah, perusahaan dengan keuangan yang sangat terbatas, yaitu yang pada kuartil keempat, berdasarkan tabel keempat menunjukkan hubungan yang tidak signifikan atau negatif antara investasi serta arus kas. Nah, pada kesimpulan terakhir ini berisikan mengenai sampel yang digunakan dalam artikel ini, yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di PSE periode 2008 hingga 2014, dan metode pengukurannya itu menggunakan dekomposisi Rhodes Corp et al. Tahun 2005. Nah,
Juga penelitian ini berfokus bagaimana kesalahan harga saham mempengaruhi investasi perusahaan kepada keputusan melalui hipotesis pasar waktu. Nah, temuan dalam studi atau penelitian ini adalah menunjukkan bahwa komponen pasar yang mispricing atau kesalahan harga dan pertumbuhan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Serta kajian tersebut merupakan upaya untuk menyadarkan investor, atau ini adalah tujuan dari penelitian ini, untuk tentang kesalahan saham serta cara apakah mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Nah, implikasi dari penelitian ini adalah penting bagi pasar saham Pakistan bagaimana kesalahan penetapan harga meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kendala keuangan dan membiarkan manajer untuk membuat investasi dalam proyek-proyek berharga yang jika tidak didanai. Nah, studi ini juga berisikan saran kepada otoritas regulasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu telaah review. Di sini kita akan mereview artikel yang sudah kita jelaskan di sesi yang pertama tadi. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Meliana Damayanti, NIM 118. Di bagian abstrak ini, yang pertama, abstrak ini sudah menyebutkan tujuan dari penelitian, pengukuran dan metode analisis yang digunakan, temuan penelitiannya, serta implikasi praktis sudah diungkapkan secara jelas. Kemudian yang kedua, abstrak di sini itu tidak menjelaskan variabel penelitian yang digunakan. Kemudian yang ketiga, belum disebutkan jenis penelitiannya dan cara pengambilan sampelnya. Yang keempat, originalitas di sini itu tidak dijelaskan secara eksplisit, malah menyebutkan seperti tujuan dari penelitian tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, secara umum abstrak sudah menggambarkan isi dari penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian review pendahuluan. Di pendahuluan ini itu sudah dijelaskan secara lengkap dan urut. Kemudian di pendahuluan ini itu tidak dijelaskan fenomena yang seharusnya, hanya dijelaskan fenomena yang menyimpang, sehingga kita tidak ada dasar fenomena gapnya. Kemudian di pendahuluan ini itu tidak ada research gap. Lalu yang terakhir ada penjelasan yang sedikit membingungkan karena mungkin permasalahan bahasa. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Telaah dari literatur review di sini ada 4. Yang pertama, variabel yang digunakan tidak didefinisikan secara rinci, hanya ada hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang kedua, tidak terdapat kerangka berpikir. Yang ketiga, tidak terdapat penjelasan dari hipotesis, tetapi banyak menjelaskan research gap yang digunakan. Dan yang terakhir, dalam penelitian tersebut tidak dicantumkan grand teori yang digunakan. Telaah metodologi. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai sumber data, populasi, dan sampel sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Yang kedua, tidak terdapat penjelasan terkait teknik analisis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu metode penelitian secara umum sulit dipahami, yaitu karena tidak lengkapnya informasi mengenai sistematika dalam penelitian ini. Selanjutnya ada telaah hasil dan temuan. Deskripsi hasil dinyatakan dalam beberapa poin pembahasan. Penjelasan hasil dan temuan juga telah diuraikan dengan cukup jelas walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti dalam hasil tes Durbin-Watson masih belum diuraikan dengan rinci, dan dalam statistik deskriptif masih terdapat beberapa item yang belum dijelaskan hasilnya terhadap penelitian. Dari gambaran yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa batasan keuangan serta sensitivitas kesalahan harga investasi serta arus kas dan investasi, dapat dilihat bahwa penelitian ini telah jelas mengungkapkan
keterkaitan hubungan antara batasan keuangan serta investasi, serta arus kas dan investasi. Nah, hal ini dapat dilihat adanya tabel yang berisikan angka-angka yang mewakili hasil dari penelitian tersebut, serta terdapat penelitian-penelitian dahulu atau yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sehingga memperkuat argumen dari penelitian ini. Dari keterbatasan yang telah disampaikan dari kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kesimpulan ini telah memaparkan dengan lengkap isi dari artikel penelitian ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah keterbatasan tidak dituangkan dalam penelitian ini. Jadi, saran untuk penulis adalah untuk menyampaikan keterbatasan apa yang menjadi kendala dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih. Dalam telaah secara umum, artikel ini ditulis oleh orang luar negeri yaitu dari Pakistan, sehingga perlu adanya effort untuk memahaminya. Kemudian, model pemaparan artikel cukup jelas walaupun sedikit membingungkan karena terdapat bagian yang dipaparkan kurang lengkap dan terdapat beberapa keterbatasan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai artikel investasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.